sambil jalan kita diskusi masing-masing tema. Ini kan diskusinya udah ke temanya anggun gitu. Kalau dari bab 3 itu apa sih yang paling perlu kita bahas ketika kita membuat suatu metode penelitian? Apa yang perlu kita pahami lagi selain yang sudah didapatkan di perkuliahan? Kalau di perkuliahan kan itu aja. Kalau kita ngomongin bab 3 ada apa? Ada A, misal jenis penelitian, ada variabel, ada alat bahan. Ikutin aja prosedurnya, ya toh? Di semua tempat bisa aja beda. Nah, tapi apa sih yang kadang-kadang itu bikin kita nulis bab 3 itu jadinya malah aneh atau salah fokus gitu ya. Salah fokus. Apa yang masih dibingungkan? Misal contohnya gini, kalau kita membicarakan metode penelitian, kalau di bab 3 lebih enak saya menyebutkan, dan memang kalau saya pasnya sih metode ya, bukan metodologi. Ada toh yang nulisnya itu metodologi penelitian. Metodologi kan ilmunya enggak. Ya toh, padahal kemarin kita lanjut dari hipotesis, landasan teori, rumusan. Kita itu butuh yang nama butuh cara kerja. Metode itu kan cara kerja, metode. Bahasa Inggrisnya kalau di paper itu artikelnya metode. Nggak ada yang ngomongin metodologi. Kebanyakan metode. Ya kan? Metodenya apa? Material yang metode. Nah, ini. Maka kalau kita menulis cara kerja yang ada di bab 3 itu, tolong hindari penulisan dengan style gaya bahasa yang kalimat perintah, bahasa resep masakan, ya kan, bahasa kubu ketika kalian nulis laporan praktikum, ya kan, masih sering dibawa praktikum nulis tambahkanlah, campur aduklah, kayak bahasa resep masakan. Kita harus menggunakan kalimat berita, itu akan lebih aman. Berita, hindari kata-kata tambahkan, aduklah, atur, ya kan, kurangi dan seterusnya, tapi dengan kalimat-kalimat berita. Proses pencampuran dilakukan dengan menambahkan material A dan B pada wadah, misal kayak gitu loh. Jadi berita gitu. Kemudian variabel. Nah, variabel penelitian itu penting untuk bisa dideskripsikan sedemikian rupa sehingga kita itu akan benar-benar paham penelitian kita itu sebenarnya isinya apa aja gitu loh. Itu kan jelas-jelas nanti muncul di judul. Variabel penelitian itu akan muncul di judul, baik keseluruhan maupun sebagian dari variabel itu akan muncul. Misal tadi itu pengukuran atau evaluasi SOD GPX, misal itu tadi itu yang di stres oksidatif. Nah, itu akan parameter SOD atau GSA itu ya akan muncul, bisa jadi akan muncul itu. Kemudian model tikus diabetes tipe 2 misal, gitu, akan muncul di judul. Jadi penting banget ya untuk membuat suatu atau mendeskripsikan variabel penelitian. Variabel bebas, terikat, kontrol. Bebas kalau kita ngomongin desain bagi Sulis sama Kolis kan ada ya. Variabel bebas itu ada kaitannya juga dengan faktor, gitu. Faktor. Apa dia? Sampai mana tadi? Variabel bebas. Oh ya, variabel. Kalau variabel itu ya memang mau nggak mau kalian harus mendalami ya dari tema. Belum tentu judul, belum tentu mengambil variabel itu dari judul, enggak. Karena kan kita kan selalu memakai filosofi judul final itu terakhir, gitu. Membuat judul itu ya terakhir aja, nggak usah kita awal-awal susah-susah mikirin judul, enggak. Tapi yang paling penting apa? Tema.
kemudian tema spesifik. Jadi kalau kita udah punya tema tentang anti diabetes dari katekin atau snack katekin itu ya, atau yang lain gitu, maka variabel-variabel itu kan harus dideskripsikan ya, dijelaskan. Ada variabel bebas. Kalau di formulasi, bagi teman-teman yang formulasi polis ya, itu kan lebih tepatnya kalau membuat desain di DOE kan faktor nyebutnya, istilahnya adalah faktor, itu kan variabel bebas. Ya kalau di farmakologi ini tadi kita ngomongin, misal kita tuh punya seri rentang seri konsentrasi yang diberikan ya, itu kan kita yang menentukan ya, apakah dosisnya 100 mg per kilogram berat badan, apakah 200, apakah 300. Jadi ada 3 rentang seri. Nah itu kan kita yang menentukan. Nah itu variabel bebas. Tapi harus ada dasarnya. Kenapa kok Bisa dikatakan. iya kok 3 kamu memilihnya itu 3 rentang, itu kenapa? Sama aja kalau yang diformulasi menggunakan desain top eksperimen, DOE, menggunakan pemodelan. Kenapa kok memilih faktornya 3 itu? Kenapa? Emang kenapa dari 3 itu? Ya, sesuatu yang kalau di kelas teorinya, sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti atas dasar hal-hal tertentu, yang itu ya bebas peneliti mau ngapa di situ sesuai tujuan tentunya. Kalau variabel kontrol itu segala sesuatu yang terkontrol ya, apa atau sama lah ya, bahasa awamnya kalau kita memahaminya itu semuanya sama. Jenis tikus apa ya, satunya tikus gold, Pasti ya, satu jenis. tikus putih, tikus abu-abu kan enggak kan, galur ya, SD atau galur mistar ya, macam-macam. Maka kalau di dalam variabel kontrol, tetapkan satu jenis tikusnya itu apa, itu namanya kontrol. Kemudian habitat atau kandangnya harus sama dong. Masa tikus kelompok 1 dikasih kandang ber-AC, satunya kipas angin kan enggak. Terus satunya dikasih makan pelet, satunya cuma dikasih makan Beda. bekas gorengan kalian makan, kan nggak lucu juga. Terus apa lagi coba? Apa? Contoh variabel terkontrol kalau menurutmu dari penelitian itu apa nih? Ini pemberian cara pemberian saja. Cara pemberian sediaan itu gimana? Cara pemberian sediaanmu yang seperti apa? Bisa diinjeksi, bisa lewat sonde. Lewat IP Ya, yang salah ya. IP Per oral ya. per orang. Terus apa lagi? Apa lagi Gun? Jun? Kakak, ambilin pisangnya dong. Sis, bener kan? Diabetes. Apa diabetes? Enggak. Manisan Pak, aku tuh bikin minumnya kemanisan. Oh, so sweet. Ampun aku. Apalagi Gun, kalau punya apa Gun? Contohnya variabel terkontrolnya lagi. Ada lagi nggak? tikusnya, jantan Tikusnya. sama Oh ya, galur mistar. jenis kelamin ya, Iya, terus tikusnya jenis jantan, jenis kelamin Jenis kelamin. tikus. Tikusnya jantan. Nah, kamu harus tahu juga ya, sambil nyusun itu pelan-pelan membayangkan ketika nanti kalian sidang. Kenapa sih kok pakai tikus jantan? Kenapa ya? Kurang tahu Pak. Kalau Tikus yang wanita nanti hamil. Oh, tikus wanita itu rempong Pak. Hah, rias terus dia. Nanti gibah lagi tuh. Ya pokoknya dipahami. Jadi nulis itu ya kata demi kata, apa yang kalian tulis di setiap variabel itu harus benar-benar paham, karena itu celah ya, sebenarnya kan celah untuk ditanyakan, celah untuk didiskusikan. Nah dalam forum bisa aja itu ditanyakan. Oke, variabel bebas, kalian sudah menentukan variabel bebasnya, kemudian kalian sudah melakukan kontrol di situ. Tentu ketika itu dilakukan,
akan menimbulkan respon yang berbeda-beda tentunya. Dari siapa? Berbeda-beda, siapa yang berbeda? Ya variabel-variabel bebasnya tadi, ya kan? Mungkin tikus yang dikasih dosis tinggi akan mati cepat, lalu gitu kan. Atau lebih bagus, nah yang dosisnya rendah ya berefek tapi cuman sedang misalnya. Nah itu kan memberikan suatu respon dan responnya tentu berbeda. Respon itulah yang dikenal dengan variabel terikat. Karena dia otomatis kan kalau variabelnya dirubah, variabel bebasnya itu dirubah-rubah, maka responnya akan berubah. Makanya dikenal dengan istilah variabel terikat. Kalau di Iya, sudah. kenapa kalau di variabel terikat di Inggris disebutnya respon dan variabel terikat?